warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman wisata mistis Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Bang Fikri Nawawi Nurmida dan Bang Rahmat Firdaus serta si cilik Adam Bocil. Oke, jumpa lagi bersama kami tentunya di channel Wisata Mistis Indonesia. Dan tema kami kali ini agak sedikit berbeda. Ini kita bikin podcast ala-ala teman-teman. Kita akan membahas suatu topik asu ya, kalau orang sini bilang anjing. Menurut lo anjing itu hewan apa sih om? Maksud gua kenapa dia bisa dikategorikan haram dan sejak kapan menurut lo si anjing itu diharamkan? Haram ya. Agak kencang ngomongnya karena kita nggak pakai mic ini, sorry guys. Kalau menurut saya sih yang namanya Agak kedengeran kan. kalau menurut saya ya, kalau kita lihat dari perspektif agama ya mungkin anjing dikatakan najis ya. Tapi kalau untuk dari perspektif kita secara manfaat dan kegunaannya, setiap manusia itu kan sebenarnya dikasih akal untuk berpikir. Intinya Tuhan itu menciptakan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, khususnya seluruh makhluk hidup pasti mempunyai perannya masing-masing. Kalau menurut saya sendiri sih ya, dalam artian senajis apapun makhluk itu diciptakan itu tidak pernah akan sia-sia. Tuhan itu pasti akan memberikan satu manfaat yang pasti ada untuk manusia lah, seorang khalifah di bumi ini. Jadi dia menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, itu semua punya fungsi dan tugasnya. Jadi nggak mungkin yang namanya Tuhan Sang Maha Pencipta itu tidak mempunyai tujuan apa-apa menciptakan sesuatu. Pasti dia mempunyai tujuan, dan tujuan itu pasti adalah hal-hal baiknya. Walaupun kadang setiap penciptaan itu pasti tidak mungkin adanya namanya selalu ada kebaikan, pasti ada sisi buruknya juga ya mungkin, walaupun memang tergantung dari cara perspektif kita memandang. Contoh, ketika Tuhan menciptakan matahari ya kan, pasti dia juga menciptakan malamnya. Jadi ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Supaya apa? Supaya kita bisa berpikir bahwa ada senang, ada duka, ada siang untuk kita berusaha, ada malam untuk kita beristirahat. Jadi semua itu kalau orang Cina bilang mungkin yin dan yang ya. Yin dan yang. Nah, yin dan yang. Nah, maksud dari tujuan itu mungkin untuk balance, keseimbangan. Jadi tidak selalu kita positif, kita juga perlu ada sisi negatifnya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan berikutnya. Namun nanti teman-teman bisa lihat sendiri, kali ini bukan kita yang ngomong, tapi orang yang memang benar-benar mengerti kaidahnya, kaidah atau dalam tafsir agamanya ya. Langsung aja kita masuk teman-teman. Yas'alunaka ma'adza ukhilla lakum qul ukhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Yas'aluna padha takok sapa niki Yahudi Madinah. Karena ayat niki Madaniyah, jadi tentang tiang-tiang Yahudi Madinah sing takok ka ing sira ya Muhammad. Utawi diartekno yas'aluna padha takok sapa tiyang Islam, tapi nggih tiyang Islam yang karena bersinggungan sama Yahudi Madinah. Ka ing sira ya Muhammad, duhe Muhammad, madza ukhilla lakum, madza ing apa ukhilla kang den halal napa malakum maring wong akeh tiyang Islam lan tiyang Yahudi. Minato ami saking panganan. Kul ngucapa sira Muhammad, ukhilla lakumut thayyibat. Ukhilla den halal lakum kedhi sira kabeh apa at-thayyibatu, barang-barang sing apik. Pembahasan ini jadi ceritanya tentang seorang Yahudi yang menanyakan kepada Rasulullah Muhammad SAW
tentang bab-bab atau perkara-perkara yang halal maupun yang haram. Sing boten gadah resiko gak duwe bahaya. Air mustalazatu tegese barang-barang sing enak. Wa ma alam tumlan halal apa perkara atau buruan. Alam tum kang mulang sira kabeh minal jawarihi sanging pira-pira hewan pemburu. Ail kawasibi tegese pira-pira hewan pemburu. Minal kilabi sanging pira-pira asu. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan anjing itu dibilang najis ya, nah, sedangkan di situ dijelaskan bahwa salah satu makanan halal adalah makanan yang diburu oleh hewan pemburu, yaitu salah satunya anjing. Nah, jikalau misalkan anjing itu najis, nah ketika dia menggigit leher si hewan yang target diburu itu, maka kita yang makannya berarti menjadi najis juga dong, tidak halal namanya ya. Jadi haram. Nah, intinya seperti itulah. Jadi kembali lagi kita menyikapinya itu ya bagaimana tergantung sudut pandang kita. Kembali lagi kita harus selalu berpikir baik positif dan pokoknya gunakanlah akal sehat kita. Itu aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, dan untuk kelanjutannya ada di part 2 ya, saksikan terus supaya teman-teman itu nggak gagal paham ya. Jadi nggak menimbulkan asumsi-asumsi yang bla 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 yang akhirnya akan menjadi apa? Miscommunication. Oke teman-teman, saya Bang Fikri Nawawi Nurmida dan Saya Rahmat Firdaus pamit undur diri dulu. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung sagung. dumadi.